Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di podcast Ruang Perjumpaan. Ruang Perjumpaan merupakan podcast di mana kita sebagai warga Indonesia yang berkebinekaan berkumpul dan berdiskusi terkait perbedaan-perbedaan serta kebiasaan masing-masing budaya atau agama kita. Di sini saya Raisya Amelia dan rekan saya Devinda Belingunarita sebagai moderator yang akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Di sini terdapat dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Fajar, selaku salah satu tokoh agama Kristen, dan ada Bapak Wasis, mewakili agama Islam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, baik, kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Bapak Fajar dan Pak Wasis kan merupakan seorang pemeluk agama Kristen dan Islam. Nah, sejak kapan Bapak memeluk agama tersebut? Apakah sejak lahir? Boleh bergantian menjawabnya. Terima kasih Ya. Mbak Raisa. Jadi kalau saya sebagai pemeluk agama Kristen memang sudah sejak lahir. Di orang tua memang bapak dan ibu Kristen. Jadi saya dibaptis sejak kecil. Jadi saya menganut agama Kristen Protestan sejak kecil. Baik, terima kasih Pak. Baik, kalau saya ini memang sama halnya dengan Pak Fajar. Alhamdulillah dari kecil orang tua dan mbah-mbah kita sudah beragama Islam, dan alhamdulillah saya juga ikut beragama Islam dari kecil. Seperti itu. Jadi semuanya dari kecil sudah beragama Islam. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebagai pemeluk agama mayoritas di daerah Purbalingga nih Pak, ada nggak sih pengalaman pertama Bapak terkait perjumpaan dengan orang yang berbeda agama? Iya, karena di Purbalingga pada khususnya itu banyak beraneka ragam agama itu, termasuk di Indonesia. Perjumpaan dengan yang berbeda agama sudah biasa nggih, kayak contohnya kita ini dengan Pak Fajar dan sebagainya, dengan guru-guru yang lain atau dengan komunitas-komunitas yang lain itu biasa. Nah, kesannya itu apa? Ternyata toleransi yang ada di wilayah kita itu kalau menurut saya sudah cukup baik. Terbukti ada namanya FKUB, ada FKUB yang di situ kadang kita berdiskusi, kemudian bersilaturahmi. Kalau bahasa Islam itu ada silaturahmi seperti itu, saling ngobrol dan sebagainya. Dan ternyata ya masing-masing kita saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Kalau untuk Bapak Fajar sendiri? Kalau terkait dengan saya dulu kecil itu rumah itu dekat dengan masjid. Jadi teman-teman sepermainan ada kalanya semua mayoritas Islam. Jadi bergaul di sana terkadang ya tidak canggung-canggung, teman-teman yang kecil itu yang ngajak ke masjid, ayo main ke masjid, nabung bedung. Nah, ini kan yang menarik bagi saya. Ya kami berbagi, dan di sana diajak untuk sesuatu yang boleh. Kalau Jumatan aku Jumatan di situ, kowe nang kana ajar di sana saja. Oh, Jumatan dolan maning ya. Jadi perjumpaan dengan yang beraneka ragam itu sudah sejak kecil. Berarti mempunyai ikatan yang baik ya Pak? Iya, ikatan itu. Oke, selanjutnya pendapat Pak Fajar dan Pak Wasis tentang toleransi antar agama di masyarakat kita saat ini. Menurut Bapak-Bapak gimana? Ya, kalau pendapat tentu saja sudah baik dan perlu ditingkatkan. Jadinya memang perjumpaan dengan tidak mengedepankan egonya masing-masing, tetapi mengedepankan keindonesiaan. Jadi kita Indonesia, ayo kita di mana bisa berdiskusi bersama, bisa bergaul bersama, terus saling silaturahmi, kunjungan satu dengan yang lain, ya terus ditingkatkan, terus dirawat supaya bisa tetap baik adanya. Kalau dari saya itu. Baik, untuk di mata kita, kalau saya bisa berpendapat itu sudah cukup baik. Saya pernah
hidup memang satu lingkungan dengan yang di situ kebanyakan bukan beragama Islam. Saya pernah seperti itu, dan ternyata di pesantren kami juga ternyata di lingkungannya juga ada sebagian masyarakat yang tidak seagama dengan kita. Tapi alhamdulillah di situ kita saling menghormati. Bahkan di pesantren kita itu tidak ada tembok kelilingnya, pagar kelilingnya tidak. Padahal kanan kiri depannya itu memang berbeda agama. Ternyata di situ adalah sebagai apa? Untuk secara komunikasi tidak langsung dengan kita tidak menutup diri dengan orang yang berbeda agama. Kemudian di masyarakat sudah cukup baik, bisa dilihat ketika ada kegiatan-kegiatan yang berbeda agama masih kondusif, aman dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai-nilai inti dalam agama yang sangat bapak-bapak ini pegang terkait toleransi antar umat beragama. Nilai-nilai yang sangat dipegang dari agama masing-masing terkait toleransi antar umat beragama. Oh ya, kalau nilai-nilai yang dipegang otomatis yang diajarkan oleh agama kita yang inti itu yang kita pegang. Kalau bahasa di agama Islam itu ada hablum minallah, hablum minan nas. Jadi ada hubungan kita memang khusus dengan Allah SWT, dengan cara kita beribadah sesuai dengan ajaran kita, tata cara kita masing-masing. Kemudian ada juga hablum minan nas, bagaimana kita itu berhubungan dengan sesama manusia. Bahkan ada hablum minal alam. Jadi semua makhluk Allah SWT ya tetap kita berbuat baik kepadanya. Termasuk kita walaupun berbeda agama seperti itu. Pada prinsipnya itu ada hablum minallah, kita beribadah kepada Allah SWT, dan ada hablum minan nas. Itu prinsip-prinsip yang saya kira perlu ditanamkan oleh kita, karena konteksnya kita hidup beragama, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah agama kita, kemudian bagaimana kita konteksnya hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau berbangsa dan bernegara, kita banyak agama, suku dan sebagainya, harus saling menghormati dan menghargai perbedaan seperti itu. Dan di kami perbedaan itu adalah hal yang fitrah, ya. Hal yang memang sudah ditakdir Allah itu berbeda, tidak mungkin sama, seperti itu. Kalau menurut Pak Fajar secara kekristenan memang terkait dengan ajaran Alkitab berkaitan dengan perbedaan memang perlu dirayakan, perbedaan itu memang perlu dirawat karena itu bagian di dalam penciptaan Allah, di mana di dalam Alkitab mengajarkan pada umat Kristen bahwa harus menerima perbedaan. Allah saja menciptakan langit bumi dengan segala isinya, menciptakan juga laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda, sehingga kita perlu untuk mensyukuri perbedaan itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kekristenan kita diajarkan tentang hukum kasih, bagaimana kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi kita diingatkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau mengasihi sesama seperti diri sendiri kan berarti kita tidak boleh untuk membenci ataupun juga melukai sesama karena panggilan kasih itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Pak Fajar dan Pak Wasis menghadapi perbedaan pandangan agama dalam interaksi sehari-hari? Kalau menurut Pak Fajar, cara menghadapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, pertama, tidak membesar-besarkan perbedaan, tetapi carilah kesamaan yang bisa menjadi bagian untuk kita hidup bersama. Jadi sudahlah, jangan cari perbedaan, carinya yang sama yang bisa dilakukan untuk kebaikan yang ada. Itu, jadi jangan cari itu. Terus yang kedua, jangan melihat masa lalu, karena memang masa lalu ya
dibenarkan lagi, tetapi yang penting adalah masa depan untuk tetap ada di dalam kesatuan. Yang ketiga adalah ya saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk menghadapi itu perbedaannya kita tidak boleh bersinggungan dengan yang kira-kiranya itu menimbulkan perpecahan. Hal-hal yang sensitif itu kita sebisa mungkin dihindari, kemudian saling menghargai, kemudian kita tadi kalau yang perbedaan ya sudah, memang itu beda, mau bagaimanapun ya tetap beda, tapi bagaimana kita mencari sesuatu yang bisa memberikan kita itu menambah kesatuannya dan sebagainya. Bisa diceritakan momen ketika Pak Wasis dan Pak Fajar merasa terhubung dengan seseorang dari yang berbeda agama? Ya, kalau merasa terhubung dengan yang berbeda agama, secara kemanusiaan kita tetap terhubung ya, apalagi dalam hal ini konteksnya kita harus saling membantu, saling kerjasama, itu tidak masalah. Kayak dulu pengalaman ada seniornya Pak Fajar, namanya Pak Sam ya, Pak Sam itu sama dengan Pak Fajar, dan saya banyak belajar dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana penanganan siswa, bagaimana berinteraksi dan sebagainya. Kita sering kegiatan-kegiatan di luar seperti itu. Kemudian kalau di luar banyak yang berbeda agama, sehingga saya kira itu juga termasuk momen-momen yang baik lah ya. Artinya kita berinteraksi tidak hanya yang seagama, tapi konteksnya intinya kita itu masih berpegang teguh dengan apa yang kita yakini, kita percayai. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya tentu saja harus saling terhubung, karena kita sebagai insan yang harus merawat dunia ini, yang harus juga saling menghargai, saling bekerja sama, karena kita kan juga makhluk sosial. Jadi ya tentu saja kita harus saling terhubung. Jadi keterhubungan itu harus terus diupayakan sedemikian rupa. Jadi di dalam di sekolah bagaimana ada tugas bersama, di lingkungan RT RW di mana di sana juga ada tugas kemasyarakatan yang harus kita lakukan. Jadi memang panggilan untuk terhubung itu banyak sekali dan tentu saja harus terus dipertahankan. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, apakah ada stereotip ya tentang agama Pak Wasis dan Pak Fajar yang ingin Bapak luruskan? Stereotip yang ingin diluruskan. Stereotip pengertiannya Pak Fajar ya, terkadang kan pemahaman atau kekeliruan di dalam melihat keadaan seorang, yang seringkali ada mungkin bagi saudara-saudara yang lain menganggap bahwa kekristenan adalah agama penjajah. Nah, ini ya salah juga, karena ternyata yang di dalam kekristenan kan orang-orang Indonesia yang memang secara nyata sudah berkontribusi bagi bangsa ini. Beberapa pejuang-pejuang Indonesia pun ada yang beragama Kristen. Jadi kekristenan sesungguhnya adalah bagian di dalam keindonesiaan yang juga berpartisipasi untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Pak. Pak Wasis. Kalau yang sering dialami itu biasanya ketika ada hari-hari besar, kita kadang hanya mengucapkan, kadang ada yang tidak membolehkan, ya kan, hanya sekedar mengucapkan. Banyak ada yang tanya, Pak, ini kalau misalkan kita masuk ke tempat ibadah orang lain yang bukan seagama bagaimana dan lain sebagainya. Pada prinsipnya ketika kita masih sebatas untuk menghormati sampai kita tidak mengikuti, saya kira masih wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah memang mengikuti dan sebagainya, itu saya kira tidak diperkenankan. Dalam hal ini ketika masih
hubungan tadi, hubungan sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, ya tidak masalah seperti itu. Cuma kadang kita masih dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu, mulai dari mengucapkan Natal dan sebagainya itu saya kira ya sudahlah, kalau memang itu menjadikan kita itu bersinggungan, terpecah, yang penting itu dihindari saja. Silahkan bagi yang mau mengucapkan ya ucapkan, kalau yang tidak ya sudah, apa yang kita yakini saja seperti itu. Kemudian harapan Pak Wasis dan Pak Fajar untuk hubungan antar umat beragama di masa depan. Hubungan beragama di masa depan, saya kira dalam hal ini kita patut bersyukur karena di Indonesia kita diwarisi oleh pendahulu-pendahulu kita dengan yang namanya Pancasila, yang di situ pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu diizinkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Artinya tidak ada pemaksaan di situ. Nah ini saya kira untuk ke depan tetap dipertahankan hal itu. Kemudian yang berikutnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita kan berbeda, tapi sebenarnya kita satu. Nah, kalau kita menggunakan istilah filosofi Sakulidi, ketika kita satu kan mudah dipatahkan ya. Tapi ketika kita banyak itu kita susah dikalahkan. Sama, jangan hanya karena kita berbeda agama, berbeda keyakinan, kita malah menjadi bercerai-berai sehingga ada yang menginginkan kita hancur, itu akan mudah dikalahkan. Tapi kalau kita bersatu dalam hal ini konteksnya keberagamaan, ya itu kita harus menjunjung tinggi itu. Itu yang paling penting adalah Pancasila kalau menurut kami itu sudah sangat bagus bagaimanapun sekarang dan yang akan datang tetap dipertahankan. Tinggal bagaimana nanti kalian-kalian ini yang akan meneruskan, nanti jangan-jangan menganggap tidak relevan ini Pancasila dan sebagainya, gitu kan? Karena berbagai kajian dan sebagainya. Padahal itu sudah dikaji dari awal, dari para pendahulu-pendahulu kita. Ada memang yang menurut mereka sudah tidak relevan dan sebagainya. Tapi konteksnya kalau menurut saya saat ini dan akan datang itu tetap relevan, ya, karena ada satu. Dan kalau di kami di agama Islam yang 5 sila itu memang ternyata itu digali dari sumber-sumber yang terpercaya, ya. Ayat-ayat Al-Quran yang di situ dikontekstualkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena berbagai agama, suku, ras yang ada di Indonesia itu dijadikan satu, makanya ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka ke depan tetap pegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia. Kalau harapannya Pak Fajar ya kita semakin rukun, kita semakin menghormati, kita semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, memang kan ada ungkapan bahwa jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Jadi ya kalau mau melihat seseorang harus lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi tentu saja di sana kita akan mengetahui ternyata selama ini seringkali saya salah menganggap. Oleh karena itu harapan untuk mau belajar satu dengan yang lain dengan porsi yang benar itu yang baik. Jadi buat generasi-generasi muda ya mari kita melihat lebih dalam lagi. Jangan percaya hoax, karena sekarang ini kan seringkali HP ya hanya menekankan tentang satu sisi saja. Belajarlah lebih dalam lagi. Jangan hanya percaya hoax, jangan percaya yang bohong-bohong itu, tapi belajarlah lebih mendalam. Nah, generasi muda adalah generasi yang seharusnya juga menjadi tumpuan untuk kerukunan, karena dari generasi muda itulah kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata kita harus semakin banyak belajar untuk mengetahui orang lain.
Selanjutnya, apa pesan yang ingin Bapak Fajar dan Bapak Wasis sampaikan kepada pendengar mengenai pentingnya memahami perbedaan? Ya, pesan bagi pemuda untuk bisa memahami perbedaan. Yang pertama adalah kembali hiduplah di dalam toleransi yang baik dan benar, toleransi yang aktif. Terus juga kembali, jadi jangan percaya pada satu sumber saja. Sebagai generasi muda yang berilmu, berakhlak, ya perbanyak sumber-sumber yang ada sehingga pemahamannya meluas. Lalu selanjutnya ingat, kerukunan itu adalah mahal harganya. Oleh karena itu harus diupayakan terus kerukunan bersama itu. Itu pesan terakhir saya. Sis. Kalau saya bagi kalian, pesan-pesan untuk anak muda, pesannya bahwa ketika menghadapi sesuatu hal apapun atau informasi yang kalian dapatkan, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, tadi sama halnya dengan yang hoax, kalian harus melihat dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang, sehingga kalian akan lebih bijaksana. Kemudian perbedaan harus tetap tetap ada, tapi jangan dibesar-besarkan masalah perbedaan. Ya, jaga kerukunan, kemudian banyak-banyak literasi lah, sehingga ketika banyak literasinya itu kan nanti akan lebih bijaksana ya Pak ya, menghadapi perbedaan. Oh ternyata ajaran saya ada yang mengajarkan seperti ini, oh ternyata ada di sumber ini sama dan sebagainya ya. Jadi itu akan menambah pengetahuan, wawasan, dan nanti kita akan tumbuh menjadi orang yang tidak kagetan terhadap perbedaan. Jadi intinya banyak belajar, kemudian literasinya diperkuat. Ketika ada sesuatu jangan melihat dari satu sudut pandang, tapi coba dengan perspektif yang lain sehingga kita lebih bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Kemudian kalian jaga persatuan dan kesatuan, karena kalau kita lihat secara tidak langsung hal-hal yang kita lakukan itu menunjukkan kita egois ya Pak ya. Kemudian tidak bersimpati dengan orang lain. Kita saja sering lihat berdua saling memegang HP, kita asik dengan HP kita masing-masing, tidak ada komunikasi dan sebagainya. Itu kecil, gambaran kecil. Apalagi ketika kita hidup di masyarakat, kita sudah asik dengan gamenya, asik dengan dunia kita. Padahal di sekeliling kita butuh kita bersosialisasi, bermasyarakat dan sebagainya. Lah, kita mengikuti teknologi baik harus, tapi jangan sampai terlena dengan hal-hal yang budaya-budaya kita, kearifan lokal yang sudah baik tetap kita pertahankan. Moral kita, anak kita tetap harus kita jaga. Itu pesan dari saya yang bisa saya sampaikan. Kemudian jika ada hal yang dipelajari dari agama satu sama lain, kira-kira hal apa itu? Kalau dari saya menaruh hormat, menaruh penghargaan yang sangat tinggi karena saudara-saudara muslim bagaimana ketika menghadap kepada Allah dia menjaga kesuciannya. Jadi menghadap Tuhan kan tidak sembarangan. Itulah yang juga menjadi kalau apa tadi? Hal apa yang ingin dipelajari dari agama lain? Sama lain. Dari agama lain. Oh ya. Agama satu sama lain. Satu sama lain. Kalau dari agama lain tentunya semangat keberagamaan yang dalam hal ini toleransinya saya kira. Toleransinya, otomatis kalau hal yang menyangkut akidah, ibadah itu kita tidak bisa nih Pak Fajar nih. Tapi yang jelas secara kehidupan sosialnya, kemasyarakatan ketika itu bagus Pak Fajar sama
kemaslahatan tetangganya sama murid-muridnya dan sebagainya itu bisa kita ambil secara sosial itu. Jadi kemudian kalau dalam hal ibadah keyakinan itu sudah tidak bisa. Baik. Terima kasih Pak Fajar, Pak Pasis. Sekian pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata, salah ucapan dan yang dapat menyinggung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Setelah kami melakukan podcast dengan dua narasumber yang berbeda latar belakang agama, kami dapat menyimpulkan bahwa kita hidup dan tinggal di Indonesia yang memiliki keberagaman, baik keberagaman suku, budaya, bahkan agama. Kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi serta menghargai atas semua perbedaan yang ada. Karena perbedaan merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita syukuri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.